Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, di pembelajaran hari ini kita akan membahas di tema 3 subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya. Sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Bu Siska akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi kalimat efektif pada teks atau bacaan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban-kewajiban sebagai pelajar. Yang ketiga, membuat rangkaian listrik paralel. Yang keempat, menemukan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia akibat pengaruh perkembangan iptek dan pendidikan. Yang kelima, mengidentifikasi dampak teknologi dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan. Yang keenam, mengidentifikasi interval nada pada lagu Mariam Tomong. Di subtema sebelumnya, kalian semua sudah belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi tersebut terdapat kalimat yang digunakan, yaitu kalimat efektif. Kira-kira dalam teks eksplanasi kalimatnya sudah efektif apa belum? Nah, anak-anak masih ingat apa itu kalimat efektif? Tepat sekali. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Nah, adapun ciri-ciri dari kalimat efektif itu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama hemat, dan yang kedua tidak menuliskan kata yang bermakna sama atau bermakna ganda. Contoh kalimat tidak efektif dan efektif. Contoh kalimat tidak efektif, televisi adalah merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Nah, anak-anak, kalimat tidak efektif ini bisa kalian mengubahnya ke dalam bentuk kalimat efektif. Coba anak-anak. Kalimat efektifnya yaitu televisi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi umat manusia sekarang ini. Coba perhatikan di kalimat tidak efektif. Di situ ada dua kata yang bermakna sama atau bermakna ganda, yaitu adalah dan merupakan. Jika kita ingin mengubahnya ke kalimat efektif, maka kita harus menghilangkan salah satu kata yang bermakna ganda atau bermakna sama tersebut. Anak-anak masih ingat di subtema sebelumnya tentang hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban itu? Anak-anak masih ingat? Ya, tepat sekali jawaban anak-anak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlakuan yang baik,
Hak seseorang juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Tadi sudah belajar tentang apa itu hak. Nah, sekarang apa itu kewajiban? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur hak dan kewajiban warga negaranya, yaitu pada pasal 27 yang berbunyi, hak mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum dan kewajiban untuk menjunjung hukum yang berlaku. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Hak dan kewajiban untuk membela negara. Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Kewajiban untuk hidup tertib sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, tadi sudah belajar tentang hak dan kewajiban ya anak-anak. Sekarang coba amati gambar-gambar berikut ini. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Nah, di gambar yang ke-1 ada seorang anak sedang membuang sampah sembarangan. Gambar yang kedua, ada seorang anak yang sedang mengerjakan tugas atau belajar dengan tidak baik atau bermalas-malasan. Gambar yang ketiga, ada beberapa teman sedang mengerjakan, menggambar, dan mewarnai secara berkelompok. Kira-kira gambar keberapa yang sudah melakukan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab? Tepat sekali jawaban kalian semua. Gambar ketiga itu sudah menunjukkan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, kalian semua di rumah silakan mencari contoh kewajiban dengan penuh tanggung jawab yang lainnya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Siska akan menjelaskan kewajiban kalian semua sebagai seorang pelajar. Apa sih contoh kewajiban kita sebagai seorang pelajar? Yang pertama, kita sebagai seorang pelajar harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, taat dan patuh pada Bapak Ibu guru. Yang ketiga, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu beberapa contoh kewajiban sebagai seorang pelajar. Anak-anak di rumah bisa mencari di buku tema ataupun di LKS ataupun di media sosial kewajiban lainnya sebagai seorang pelajar itu apa saja. Nah, anak-anak, tadi sudah belajar tentang kewajiban sebagai seorang pelajar itu seperti apa. Sekarang, dampak jika tidak melaksanakan kewajiban. Ada yang tahu apa dampaknya jika kalian semua tidak melaksanakan kewajiban? Hebat! Yang pertama, kita tidak akan mendapatkan hak. Yang kedua, kewajiban atau tugas kita akan semakin menumpuk dan semakin bertambah banyak. Yang ketiga,
membuat seseorang tersebut menjadi tidak disiplin. Anak-anak, coba kalian amati gambar tokoh dan penemuan ini. Yang pertama, anak-anak sudah tahu ini tokohnya bernama siapa dan menemukan apa? Ya, ini adalah John Logie Baird. Dia yang menemukan televisi. Gambar yang kedua ini, siapa anak-anak? Tepat sekali, Charles Babbage. Charles Babbage ini adalah seorang ahli matematika dan dia adalah yang menemukan komputer. Yang ketiga, ada Peter Henlin. Peter Henlin ini adalah yang menemukan jam tangan atau jam mekanik. Nah, gambar yang keempat, ini gambarnya siapa? Gareth August Morgan. Dia adalah penemu lampu lalu lintas hingga saat ini. John Logie Baird adalah seorang yang menemukan televisi. Beliau dilahirkan di Skotlandia 13 Agustus 1888. Dia adalah penemu untuk pertama kalinya yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Nah, ini adalah Peter Henlin. Beliau menemukan jam mekanik. Peter Henlin adalah nama orang yang diketahui sebagai penemu jam tangan pertama kali di dunia. Pada tahun 1430, jam itu menggunakan jam gas. Pada tahun 1656, terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum petunjuk menit. Pada tahun 1920, ditemukannya jam saku dan kemudian ditemukannya jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik, contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dalam melakukan kegiatannya dalam sehari-hari. Jam sendiri adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Charles Babbage adalah seorang yang menemukan komputer. Beliau adalah seorang ahli matematika dan penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan dari tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage ini terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1792. Babbage mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Contoh
contoh rangkaian paralel. Nah, di sini ada contoh rangkaian paralel. Rangkaian paralel tersebut menggunakan lampu sederhana dengan energi baterai. Di subtema 1, kalian semua sudah belajar tentang rangkaian listrik seri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Ada yang tahu apa itu rangkaian paralel? Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun secara sebaris atau berbaris, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Jika ada salah satu lampu yang rusak, maka lampu yang lainnya masih tetap hidup dan menyala. Nah, anak-anak, di situ ada gambarnya lampu lalu lintas. Apakah kalian tahu cara kerja lampu lalu lintas itu seperti apa? Tepat sekali. Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian paralel. Prinsip kerja lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Jika lampu yang satunya mati, maka lampu yang lainnya bisa menyala atau hidup. Anak-anak, ada gambarnya lampu lalu lintas lagi. Kira-kira masih ingat tidak siapa yang menemukan lampu lalu lintas? Tepat sekali. Yang menemukan lampu lalu lintas adalah Gareth Augustus Morgan. Beliau menemukan lampu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Masih ingat? Lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian paralel, di mana jika salah satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling terhubung secara paralel. Cara membuat lampu lalu lintas sederhana. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana yaitu: yang pertama, 3 buah sakelar. Yang kedua, 3 buah baterai. Yang ketiga, 3 buah bola lampu kecil. Yang keempat, 3 buah dudukan bola lampu. Yang kelima, kabel yang berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 2 meter. Yang keenam, kantong plastik yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Yang ketujuh, box sepatu atau kardus bekas sepatu. Anak-anak, kalian semua tadi sudah mengetahui bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu gunting kecil dan isolasi plastik. Nah, ini langkah kerja untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Silakan anak-anak baca. Nah, terima kasih anak-anak sudah membaca langkah-langkah kerja untuk membuat lampu lalu lintas sederhana. Perkembangan teknologi informasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman, sehingga kian hari mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Salah satunya adalah kebutuhan manusia yang semakin hari dituntut untuk dapat menjalankan segala sesuatu dengan lebih mudah dan efektif. Misalnya dengan ditemukan komputer, televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini perubahan kehidupan masyarakat Indonesia akibat pengaruh perkembangan iptek dan pendidikan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, memudahkan komunikasi antar individu. Nah, ketika berkomunikasi dengan jarak jauh, itu sangat memudahkan. Penyampaian informasi dalam masyarakat menjadi mudah dan efektif. Mempermudah dan mempercepat penyampaian dan penyebaran informasi. Mempermudah penyelesaian tugas atau pekerjaan. Nah, selain itu, penemuan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif. Dampak negatif akibat penemuan di bidang teknologi yaitu isu SARA, kekerasan dan pornografi menjadi hal yang biasa. Kemudahan komunikasi memicu timbulnya bisnis-bisnis terlarang, seperti penjualan narkoba dan produk ilegal. Meningkatnya plagiarisme atau penjiplakan hasil karya orang lain. Dampak perkembangan teknologi pada iptek, tepatnya di bidang ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Terjadinya industrialisasi. Kemampuan produktivitas barang semakin cepat karena adanya mesin yang berbasis komputer. Dampak perkembangan teknologi di bidang kesehatan, yaitu dapat membantu mencatat kondisi pasien secara praktis. Yang kedua, alat operasi semakin canggih. Dan orang yang mempunyai kekurangan seperti buta dapat menggunakan komputer huruf braille. Dampak perkembangan teknologi di bidang sosial, yaitu yang pertama, orang dapat berkomunikasi dengan mudah dan cepat dengan orang lain tanpa terhalang tempat dan waktu. Dengan kemudahan komunikasi, pergaulan menjadi semakin bervariasi. Informasi yang didapat dengan lengkap dan aktual. Dampak perkembangan teknologi pada bidang pendidikan, yaitu materi yang menarik dengan fitur-fitur program sehingga membuat siswa tertarik untuk belajar. Perpustakaan online mempermudah siswa untuk belajar, dan komputer dapat membantu kita berbagi materi pembelajaran dengan mudah. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang interval nada. Apa kalian semua masih ingat interval nada itu seperti apa? Interval nada digunakan ketika kita memainkan alat musik. Alat musik yang dapat digunakan adalah pianika, angklung, kolintang, atau alat musik lainnya. Nah, kalian dapat menggunakan alat musik bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sol, mi, sa, si, nada. Anak-anak silakan perhatikan dan amati sol, mi, sa, si, nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada berikut yang berjarak satu nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la. Selanjutnya, nada-nada yang berjarak setengah nada. Mi, fa, ti, la. Selanjutnya, nada-nada berikut berjarak dua nada, yaitu do, mi, fa, la. Selanjutnya, yaitu nada-nada berikut berjarak satu setengah nada, yaitu re, fa,
misol, lado. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bersama Bu Siska dapat bermanfaat bagi kalian semua. Anak-anak lebih semangat di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dan jangan lupa tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Bu Siska akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.